Oke, anak-anak apakah bisa melihat layar saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan, bagi yang baru gabung ya, hari ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan konflik. Baru saja saya bilang, lalu ada anak yang mau masuk lah, itu yang cukup cukup merepotkan seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita akan mulai dari soal yang pertama. Ini semua soal hari ini berkaitan dengan konflik ya, seperti apa yang kita pelajari di kelas 11 sekarang. Nah, ini soal sebab akibat. Pernyataannya adalah musuh yang berasal dari luar masyarakat merupakan ancaman yang secara efektif dapat mempersatukan masyarakat yang terpecah belah. Sebab konflik akan meningkatkan soliditas sebuah kelompok yang mengalami disintegrasi. Silahkan bagi yang punya pendapat, aturan mainnya seperti tadi ya, di kolom chat itu ada untuk soal sebab akibat. Yang paling jelas adalah kalian harus menentukan dulu apakah pernyataannya benar, lalu apakah alasannya benar. Jadi pernyataan itu di atas, alasan di bawah. Oke, untuk pernyataan, apakah benar atau salah? Silahkan ya yang punya pendapat untuk mengemukakan pendapatnya, maaf. Oke, untuk pernyataan nih, ini kan kita kemarin sudah membahas ya tentang dampak konflik, ada dampak yang positif, ada dampak yang negatif seperti itu. Nah, salah satu poin yang kita soroti dari dampak positif konflik adalah ketika terjadi konflik antara dua pihak, maka salah satu dampak positifnya adalah meningkatkan solidaritas atau meningkatkan kekuatan atau identitas dari salah satu kelompok akibat dia punya musuh bersama dari luar. Nah, berarti sangat relevan jika digunakan untuk menjawab soal ini ya. Maka untuk pernyataannya jelas di sini adalah benar ya, karena musuh yang berasal dari luar merupakan ancaman yang secara efektif dapat mempersatukan masyarakat yang terpecah belah. Misalnya kayak negara Indonesia gitu ya, tiba-tiba datang orang dari luar negeri gitu ya, menjajah kita, tentu yang awalnya kita konflik antar daerah tentu akan semakin kuat ya, karena kita punya musuh bersama dari luar. Sehingga pernyataannya benar. Lalu, konflik akan meningkatkan soliditas sebuah kelompok yang mengalami disintegrasi. Apakah ini benar atau salah? Nah, silahkan berpendapat ya, tidak perlu malu-malu. Bentar, saya konfirmasi dulu ada anak yang mau masuk. Oke, jadi karena tidak ada yang menjawab ya, saya jawab sendiri saja karena biar cepat saja mengefisienkan waktu. Untuk soal yang pertama yang saya berikan ini jawabannya A. Kenapa? Karena memang kita bisa lihat sendiri tadi ya, seperti yang sudah saya bilang, untuk pernyataan ini benar, lalu alasannya benar, dan kedua pernyataan dan alasan ini memiliki hubungan sebab akibat. Itu cara menjawab soal untuk yang nomor satu ini. Apakah ada pertanyaan untuk soal yang nomor satu ini? Saya mau tanya, Pak. Oke, silahkan. Yang pernyataan kedua itu kan kayak itu kan konflik akan meningkatkan solidaritas sebuah kelompok yang mengalami disintegrasi. Kayak disintegrasi itu kayak dia tuh kayak nggak bisa nyatu gitu nggak sih, Pak? Iya, betul. Kan ada integrasi, ada disintegrasi. Jadi disintegrasi itu suatu situasi di mana di dalam kelompok itu terjadi perpecahan.
itu namanya disintegrasi. Misalnya kayak di Indonesia ketika setiap musim pemilu ya, baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, itu pasti masyarakatnya kan punya pilihan sendiri-sendiri ya. Nah, Iya. itu akan sementara terjadi disintegrasi, gitu kan. Nah, jadi disintegrasi itu untuk menggambarkan bahwa masyarakat itu tidak sepenuhnya bersatu. Karena biasanya ada kepentingan tertentu atau ada maksud-maksud tertentu yang menghalangi mereka untuk bersatu. Nah, itu yang disebut dengan disintegrasi. Seperti itu. Iya, terus kayak kalau yang saya tangkap ini tuh kayak ini ada satu kelompok nih Pak, dia kayak sebenarnya kayak nggak bersatu gitu kan, tapi karena adanya konflik, solidaritas itu jadi makin tinggi. Dari pernyataan tersebut tuh seperti itu nggak Pak? Kayak analisisnya. Iya, betul. Karena ini berkaitan dengan pernyataan yang ada di atas. Ketika kita satu kelompok nih ya, punya musuh bersama dari luar, yang awalnya kita di dalam kelompok itu sebenarnya nggak apa ya, nggak rukun-rukun amat atau nggak terlalu apa ya, solid lah ibaratnya. Tapi karena kita punya musuh baru yang sama, maka otomatis perhatian kita bukan tertuju kepada hubungan di dalam satu kelompok itu, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengalahkan musuh yang datang dari luar itu. Seperti kayak misalnya dulu ketika Sumpah Pemuda ya, pemuda dari Ambon, dari Jawa, dari mana-mana bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu kan berarti mereka sadar bahwa perbedaan di dalam satu kelompok itu bukan suatu masalah, karena yang terpenting adalah bagaimana nih mengusir penjajah ini yang datang dari luar ini. Bagaimana kita bisa merdeka seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara pernyataan dan alasan sehingga saya mengatakan ini jawabannya adalah A, seperti itu. Oh, oke Pak, saya paham. Terima kasih Pak. Ya, yang bertanya tadi siapa ya? Zahra Pak. Oke, Zahra. Ntar ini ada yang mau masuk lagi ya, saya izinkan dulu. Selanjutnya, nah ini ya, ini adalah soal yang berkaitan dengan bentuk konflik. Ya, bentuk konflik kalau di atas tadi dampak konflik, kalau yang di bawah ini tentang bentuk konflik. Di pertemuan sebelumnya saat KBM, Bapak hanya memberikan ini ya, bentuk-bentuk konflik yang sederhana, misalnya konflik vertikal, lalu ada konflik horizontal, lalu ada konflik antar negara, atau konflik konstruktif, destruktif, seperti itu. Nah, biasanya soal-soal yang UTBK, karena ini yang membuat biasanya dosen ya, itu tingkatnya lebih tinggi dan dia lebih banyak membahas bentuk-bentuk konflik menurut para ahli, seperti itu. Nah, konflik realistis dan non-realistis ini adalah salah satu pembahasan dari teori konflik menurut Lewis Kusser. Jadi ada banyak sekali tokoh-tokoh yang berbicara tentang konflik, salah satunya adalah Lewis Kusser ini. Nah, Lewis Kusser itu dia menjelaskan bahwa konflik itu, dia mengatakan dalam bukunya sebenarnya konflik itu berfungsi positif loh. Tidak semua konflik itu berdampak negatif. Lalu dia menjelaskan ada konflik in group dan out group yang juga dibahas di dalam bukunya itu, serta ada konflik realistis dan non realistis. Nah, di sini pernyataannya adalah konflik antara buruh dan pengusaha merupakan bentuk konflik realistis. Berarti kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan konflik realistis. Mungkin ada yang paham, anak-anak? Ini bukan Pak, konflik yang muncul gara-gara kekecewaan individu atau kelompok. Oke, siapa ini? Alif Pak. Alif, oke. Ya Pak. Alif, menurut Alif, konflik realistis adalah konflik yang terjadi akibat dari kekecewaan individu atau kelompok. Ya, intinya seperti itu memang ya. Jadi, menurut si Lewis Kusser ini, konflik realistis biasanya terjadi akibat tuntutan-tuntutan, baik itu dari individu atau kelompok itu tidak terpenuhi. Sehingga dia mengalami kekecewaan dan dia mengungkapkannya dengan
mewujudkannya dalam bentuk konflik. Misalnya demonstrasi penolakan terhadap dulu sangat banyak sekali terjadi menolak kenaikan harga BBM. Kalau sekarang ini menolak rancangan undang-undang ini, lalu menolak banyak sekali kan, misalnya menolak vaksinasi walaupun itu hanya segelintir orang ya, seperti itu. Jadi memang biasanya terjadi akibat adanya kekecewaan atau salah satu tuntutannya tidak terpenuhi. Nah, berarti kalau kita bahas yang alasan, berarti ini benar ya. Kalau konflik antara buruh dan pengusaha merupakan bentuk konflik realistis, berarti benar. Kenapa? Karena biasanya konflik buruh dan pengusaha itu lebih berkaitan dengan ini, pengupahan. Ya, pengupahan atau jaminan hidup, jaminan intinya istilahnya berkaitan dengan kesejahteraan lah. Buruh meminta gaji yang tinggi, sementara pengusaha biasanya tidak selalu memenuhi keinginan buruh, sehingga terjadi kekecewaan antara buruh terhadap pengusaha, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti termasuk dalam konflik realistis. Lalu sebab konflik realistis tetap berlangsung meskipun tuntutan telah terpenuhi. Apakah ini juga benar? Salah, Pak. Apa? Salah. Salah. Harusnya? Kan kalau sesuai yang Bapak bilang tadi, kalau ada beberapa tuntutan yang belum terpenuhi, kan para buruh melakukan demonstrasi. Kalau jika sudah terpenuhi, untuk apa melakukan demonstrasi? Oke, tepat sekali. Analisis yang sangat bagus ya. Siapa tadi? Ini yang berpendapat? Ahmad. Oke, Ahmad ya. Fahrul ya. Berarti pernyataan benar, alasan salah. Kita gunakan tadi yang hukumnya tadi ya, atau aturannya tadi. Kalau pernyataan benar, alasan salah, itu jawabannya adalah C. Nah, ini saya tambahkan ya. Saya tambahkan ini definisi dari konflik realistis dan non-realistis, saya singkat. Kalau konflik realistis itu intinya konflik yang muncul dari kekecewaan individu atau kelompok. Nah, sedangkan konflik non-realistis, konflik ini bukan berasal dari tujuan-tujuan yang antagonis, tetapi kebutuhan untuk meredakan ketegangan paling tidak dari salah satu pihak. Ini bahasanya memang agak susah dipahami. Tapi kalau dari bahasa ini ada gambaran nggak anak-anak nih yang konflik non-realistis? Bentar, saya ini ya, confirm dulu, ada satu anak yang belum masuk, yang mau masuk tadi. Oh, sudah tidak masuk. Mana anak-anak, apakah ada yang paham yang berkaitan dengan konflik non-realistis? Oke, mungkin saya jelaskan ya sedikit saja. Konflik non-realistis, di situ dijelaskan bahwa konflik ini bukan berasal dari tujuan-tujuan yang antagonis. Dalam artian ini sebenarnya bukan berkaitan antara dua individu yang bertentangan secara langsung, gitu ya. Tetapi kebutuhan untuk meredakan ketegangan paling tidak dari salah satu pihak. Nah, di bukunya Kusser itu menjelaskan bahwa contoh dari konflik non-realistis itu, bagi masyarakat primitif misalnya, dia menggunakan ilmu gaib, santet gitu ya, untuk menyerang orang-orang yang membuat dia itu kayak ngerasa dia nggak suka misalnya. Jadi dia sadar bahwa ketika dia berhadapan secara langsung, mungkin kekuatannya tidak akan imbang gitu ya, dia tidak akan bisa mengalahkan, sehingga dia menggunakan ilmu gaib untuk tadi menyerang dari lawannya tadi, sehingga bisa dikatakan di sini bukan konflik yang realistis. Nah, Kusser juga menjelaskan kalau masyarakat modern bukan menggunakan ilmu gaib, tetapi dia biasanya mengkambing hitamkan seseorang atau mencari kambing hitam untuk dijadikan sebagai suatu alasan konflik terhadap orang lain, sehingga konflik non realistis di sini
ditujukan untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak saja, bukan antara pihak yang bertikai itu. Kayak misalnya, misalnya nih, di kampung saya ada pemilihan kepala desa, ya, pemilihan kepala desa. Sebut saja si A sama si B. Nah, si B ini kalah nih, si B kalah. Nah, karena si B kalah, maka dia melampiaskan ini, beredar rumor yang beredar di kampung saya seperti itu ya. Akhirnya dia menggunakan ilmu gaibnya kepada si A dan akhirnya si A ini lumpuh gitu ya. Jadi selama masa jabatannya itu dia lumpuh, tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, dan orang-orang mempercayai bahwa si B ini pasti menggunakan guna-guna untuk mencederai si A, walaupun secara rasional itu kayaknya susah untuk dibuktikan ya. Nah, berarti karena si B tadi kalah, nah salah satu cara untuk meredakan ketegangan dari si B ini akibat dari kalah pilkada itu adalah dengan menggunakan ilmu gaib tadi. Yaitu menurut Louis Kosser sebagai konflik non realistis, seperti itu. Ya, itu realistis dan non realistis. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang soal yang nomor 3. Nah, silakan dibaca dulu soalnya. Ya, sambil menunggu pengamen ya, ada ini. Ada yang mau berpendapat, anak-anak? Pernyataan benar, salah, tidak usah terlalu khawatir jawabannya salah ya, karena ini kan kita diskusi. Silahkan yang mau berpendapat. Untuk pernyataannya benar atau salah ini? Benar bukan Pak? Ya, benar ya. Alasannya? Karena kan dalam masyarakat kan banyak lapisan kan Pak. Dan itu juga pun kompleks. Jadi dari perbedaan-perbedaan itu bisa menimbulkan konflik, gitu Pak. Oke, ya. Dari saya sendiri. Ya, tepat ya. Jadi pada masyarakat modern yang kompleks, ya, sudah dijelaskan di situ kompleks. Kompleks berarti sangat sangat rumit ya. Banyak sekali struktur, banyak sekali kepentingan, banyak sekali perbedaan, banyak sekali golongan dan seterusnya. Sehingga wajar kalau konflik sosial sering terjadi. Berarti pernyataannya benar. Sebab konflik sosial terjadi karena perbedaan kepentingan dan kebutuhan baik bagi individu ataupun kelompok. Apakah ini benar? Benar juga Pak. Benar. Keduanya punya hubungan sebab akibat kayak itu. Nah, Iya Pak, punya ya. Ya, punya ya. Jadi Punya Pak. cara pengerjaannya itu bisa dibaca dulu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, sebabnya diganti maka. Misalnya nih, konflik sosial terjadi karena perbedaan kepentingan dan kebutuhan baik individu maupun kelompok. Maka pada masyarakat modern yang kompleks, konflik sosial sering terjadi. Sehingga kalau kedua kalimat itu tuh serasa nyambung gitu ya, wah itu kayaknya pas sekali nyambung. Itu memang mengindikasikan bahwa antara pernyataan dan alasan ini memiliki hubungan sebab akibat karena ada kesinambungan seperti itu. Sehingga jawabannya yang A. Oke, makasih tadi ya yang sudah menjawab. Oke, selanjutnya. Nah ini, penggusuran pedagang kaki lima yang dilakukan dengan tindak kekerasan oleh petugas Pamong Praja sering berujung konflik. Ini gampang ya. Apakah benar atau salah? Benar bukan Pak? Benar, Pak. Benar ya? Ya, benar. Karena biasanya kan yang ditertibkan itu apa ya? Ini ada perbedaan kepentingan kan? Si Satpol PP menjalankan tugasnya untuk apa ya? Istilahnya ya menegakkan aturan seperti itu biar
PKL itu tidak berjualan di pinggir jalan atau mengganggu kelancaran lalu lintas begitu. Sementara si pedagang ini ya pengennya cari uang gitu ya, walaupun dia dengan cara yang salah begitu. Nah, kita baca sebabnya. Kalau pernyataannya benar, kita baca sebabnya. Faktor penyebab munculnya konflik disebabkan penegakan hukum di satu pihak dan kepentingan ekonomi di lain pihak. Berarti kalau seperti yang saya sampaikan tadi, ini tentu saja juga benar ya, karena si Satpol PP ini dia hanya menegakkan hukum, ya perintah atasan seperti itu, perintah undang-undang juga, dan di satu sisi si pedagang kaki lima ya kepentingan ekonomi, motifnya ya cari duit seperti itu, sehingga baik pernyataan ataupun alasan keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Nah, jawabannya yang A. Ini saya kira dua soal ini dua soal yang mudah ya, seperti itu. Bentar, saya mau konfirmasi dulu, ada yang mau masuk satu lagi. Kasihan kalau nggak dikonfirmasi. Oke, selanjutnya. Ini. Sikap primordialisme dapat menghambat proses integrasi sosial di masyarakat. Apakah pernyataan ini benar? Benar, Pak. Benar. Alasannya? Karena sikap primordialisme itu mementingkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan dari etnik atau ras dari tradisi individunya itu, Pak. Dia merasa nilai-nilai atau tradisi yang dia dapat sejak lahir itu adalah hal yang paling benar dibanding dengan etnis yang lain. Sehingga wajar kalau ini menghambat proses integrasi sosial di masyarakat ya. Iya, Pak. Oke, ini siapa ini yang jawab? Nurliza, Pak. Oke, Lisa. Ya, saya sudah mulai hafal suara-suaranya ya. Ya, jadi benar ya yang dikatakan Nurliza tadi, bahwa primordialisme dapat menghambat proses integrasi sosial, karena tadi dijelaskan oleh Lisa juga, primordialisme ini suatu sikap yang memegang teguh tradisi atau nilai-nilai yang memang diyakini sejak lahir, baik itu berkaitan dengan agama ataupun suku ataupun adat istiadat gitu ya, sehingga ya nantinya dia bisa berkembang menjadi paham yang eksklusif, atau dia menutup diri, atau dia menjadi etnosentris karena dia menganggap bahwa kelompoknya lebih unggul daripada kelompok lain, sehingga berpotensi menghambat integrasi sosial di masyarakat. Nah, sebab mengutamakan kelompoknya dalam pergaulan seringkali menimbulkan kecemburuan sosial dan memicu terjadinya konflik sara. Apakah ini benar? Mengutamakan kelompoknya dalam pergaulan seringkali menimbulkan kecemburuan sosial dan memicu terjadinya konflik sara. Istilah sara ini seringkali digunakan ya di dalam diskusi-diskusi konflik ataupun diskusi-diskusi di televisi ya. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan ini memang salah satu hal yang paling sensitif ya. Suku, agama itu paling sensitif. Ras, seperti akhir-akhir ini ada dugaan rasisme kepada Natalius Pigai misalnya, yang mantan komisioner Komnas HAM ya itu. Lalu ada dugaan penghinaan agama yang dilakukan oleh Abu Janda atau Permardi Arya gitu ya, yang dalam cuitannya mengatakan bahwa Islam arogan dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali konflik yang memang disebabkan oleh suku, agama, ras atau antar golongan. Termasuk juga di akhir tahun itu ada isu-isu tentang FPI ataupun yang lain ya, yang selama ini juga sering muncul PKI dan seterusnya, itu seringkali menimbulkan konflik gitu. Nah, sehingga kalau kita kaitkan antara pernyataan dan alasan, nah, ini kedua pernyataan dan alasan ini sama-sama benar dan
keduanya juga memiliki hubungan sebab akibat. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan di sini soal ini? Oke, tidak ya. Nah, kalau tidak, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal asli ya, soal asli SBMPTN. Coba silakan nih. Bunyi soalnya adalah penyebab konflik sosial yang sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Nah, ini sebenarnya soal yang sudah lama ya, tahun 2017 kalau nggak salah. Cuma kalau kita gunakan sekarang ini agak masih relevan. Ada yang punya pendapat? Jawabannya 123A, 13B, 2 dan 4C, 4 saja D. Kalau semua benar berarti E. Oke, kira-kira yang mana nih jawabannya? Silakan ya. Bukan, Pak. Apa? 1 dan 3 benar. 1 dan 3 benar. Iya. Alasannya, silakan. Karena kan sekarang di Indonesia itu sedang dilanda musim hujan. Ya. Jadi sering terjadi ya bencana alam, yaitu banjir gitu, dan juga tanah longsor kan seringnya. Dan juga kalau kepadatan penduduk itu emang masalah yang sudah dialami Indonesia dari kapan tahu gitu, Pak. Oke, pertanyaan saya nih, misalnya bencana alamnya itu gunung meletus. Nah, itu biasanya konflik apa yang biasanya, ini siapa tadi yang bicara ya? Alif, Pak Alif. Alif. Yang biasa Alif lihat fenomenanya di masyarakat, kalau misalnya ada, kan kayak Merapi sekarang meletus ya? Iya. Meletus. Nah, itu apakah itu memang terjadi konflik di masyarakat? Misalnya. Jadi kayak nimbulin konflik gitu, Pak. Menurut saya sih tidak kayaknya deh, Pak. Jadi sebenarnya bencana alam itu bukan penyebab utama kan sebenarnya. Oh iya, benar Pak, benar. Berarti bukan. Ya, jadi bukan semacam sesuatu yang memicu sebenarnya, karena bencana alam ini kan memang terjadi setiap tahun ya, dan kayak tanah longsor misalnya, tanah longsor, atau kalau di Jakarta sekarang banjir atau gunung meletus. Jadi memang sebenarnya bukan itu masalah utamanya, bukan penyebab konfliknya, bukan bencana alamnya. Tapi kalau kita lihat di masyarakat kan ada kadang rebutan sembako, berarti bukan masalah bencana alamnya, ada sesuatu yang lebih spesifik lagi. Jadi sebenarnya kita eliminasi ya yang pilihan nomor 1 ini, itu ya Alif ya. Ini. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Lalu yang ketiga tadi dikatakan Alif, kepadatan penduduk. Oke. Jakarta, Kota Bandung, atau kota-kota besar yang lain itu sebenarnya sekarang ini sudah luar biasa ya. 1 kilometer persegi itu bisa puluhan ribu di Jakarta penduduknya, kalau di rata-rata kayak gitu. Tapi kan sebenarnya masalahnya bukan di kepadatan penduduknya yang menyebabkan konflik. Tuh, kalau tidak ada pemicu, kepadatan penduduk itu tidak akan menyebabkan konflik. Jadi ini bukan suatu hal yang utama gitu ya. Itu analisisnya, sehingga bisa kita katakan antara 1 dan 3 sebenarnya ini yang kita eliminasi, Alif. Itu. Nah, kalau nomor 2, perebutan kekuasaan. Nah, kayak yang terjadi nih di akhir-akhir ini, kayak Partai Demokrat menyurati Presiden, meminta konfirmasi atau klarifikasi apakah benar Jenderal Muldoko itu sudah meminta restu Presiden untuk mengkudeta AHY dari Ketua Umum Partai Demokrat misalnya. Itu kan perebutan kekuasaan ya, antara Jokowi dan Prabowo dulu, lalu antara pilkada serentak mau dilaksanakan 2022 atau 2024 nih. Oh, kalau 2022 Anies Baswedan nggak dapat panggung lagi untuk capres nih 2024 dan seterusnya. Itu kan menyebabkan konflik ya, dan itu penyebab utamanya perebutan kekuasaan. Berarti nomor 2. Nomor 3, kepentingan ideologi. Sekarang nih masih banyak yang pro dan kontra. Sebenarnya FPI ini gimana sih? Kok dilarang?
berarti disejajarkan dong dengan organisasi yang dilarang di Indonesia seperti HTI, lalu ada PKI, lalu ada JAD yang biasanya terlibat terorisme itu. Walaupun di satu sisi kayak misalnya yang disuarakan oleh Panji, salah satu stand up komedian, dia mengatakan FPI ini hadir saat organisasi-organisasi Islam lainnya itu cenderung elitis dan FPI lebih menyasar kalangan rakyat bawah, dan itu menjadi pro dan kontra antara NU, Muhammadiyah, FPI dan seterusnya. Berarti bisa dikatakan bahwa kepentingan ideologi ini juga menjadi salah satu faktor penyebab konflik yang memang sering terjadi di Indonesia. Sehingga yang benar jawabannya adalah 2 dan 4. Itu ya cara analisis. Walaupun tadi Alif sebenarnya juga ini, cuma kalau di soal UTBK atau SBMPTN itu memang analisisnya kadang ini jawabannya menjebak seperti itu. Itu ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya Nana. Nah, ini silahkan dijawab ya nomor soal ini. Kondisi yang tepat untuk menghindari konflik antar suku dan antar identitas keagamaan adalah, ini saya tidak edit soalnya memang seperti ini dulu soal SBMPTN ini. Ini kalau kalian tanya di Brainly pasti anak-anak jawabannya nomor 4, maaf kalau salah, misalnya seperti itu. Karena mereka nggak tahu, banyak yang tidak terverifikasi ya kalau SBMPTN itu jawabannya bukan memilih salah satu, tapi aturannya 1, 2, 3, 2, 4, 1, 3 tadi ya. Nah, ada yang punya pendapat ini soal ini? Ayo silakan, yang cewek boleh, yang laki-laki juga boleh. Kondisi yang tepat untuk menghindari konflik antar suku dan antar identitas keagamaan adalah sebenarnya kita lihat dulu. Misalnya nomor 4 nih. Nomor 4 pasti benar kan? Toleransi antar kelompok. Di mana-mana kita selalu speak up tentang toleransi. Kita tidak mendukung upaya gerakan yang intoleran. Berarti jelas nomor 4 nih benar, toleransi. Kalau nomor 4 benar, pilihannya antara 2, 4, 4 saja, atau 1, 2, 3, 4. Berarti ada 3 pilihan. Nah, kita cek nomor 2. Kebinekaan suku bangsa. Kesetaraan unsur budaya. Sebenarnya ini kan hampir homogen ya jawabannya. Antara 2, 3, dan 4 ini. Kebinekaan suku bangsa, kesetaraan unsur budaya, toleransi antar kelompok. Ini kan sebenarnya hampir mirip-mirip seperti itu. Tujuannya sama. 2, 3, 4 benar gitu ya. Nomor 1 kalau ikut aturan ya wajib benar karena nggak ada pilihan jawaban, cuma 2, 3, dan 4 saja yang benar. Nah, walaupun nomor 1 ini bahasanya agak ambigu ya. Perbedaan sosial atas usaha yang dicapai. Nah, ini agak ambigu. Tapi kalau kita lihat dari pilihan jawaban 2, 3, dan 4, maka jawaban yang tepat adalah ini semuanya benar, karena berkaitan dengan bagaimana cara menghindari konflik antar suku atau antar identitas keagamaan. Oke. Ada yang mau berkomentar soal ini? Silakan. Nah, pasti capek ya anak-anak ya. Udah belajar seharian, saya paham lah ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal selanjutnya ini. Nah, silakan dibaca ya. Oh, maaf, saya konfirmasi dulu. Ada yang mau masuk? Kasihan kalau gimana sih?
Itu soalnya. Ada yang mau berpendapat? Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat multikultural harus segera diatasi karena dapat mengancam integrasi nasional. Apabila konflik diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk bentuk akomodasi, ini kelas 10 sempat dibahas saya yakin ya oleh polisi. Nah, tadi di PS2 sudah belajar tentang pemetaan konflik ya, dan minggu depan baik IPS 1 atau IPS 2 kita akan belajar tentang ini nih, langkah-langkah untuk mengatasi atau metode penyelesaian konfliknya. Nah, ini salah satu materinya. Oke, ada yang ingat nggak stalemate? Adjudikasi bukan Pak? Oke, siapa? Ini? Adjudikasi Pak. Abdiba ya? Iya. Oke, bisa dijelaskan, Diba? Karena kan adjudikasi itu penyelesaian lewat jalur hukum gitu Pak. Udah apa ya? Pengertiannya udah mutlak gitu tentang adjudikasinya. Oke, berarti adjudikasi. Ya, tepat memang jawabannya Adiba ya. Jadi kalau dia menggunakan jalur hukum, ini memang adjudikasi. Ya, makanya tadi saya tanya, ada yang ingat soal stalemate? Ada yang ingat? Karena ini jawabannya jelas ya, yang adjudikasi. Stalemate itu situasi di mana konflik itu antara pihak yang bertikai itu sama-sama kuat, gitu ya, sehingga konflik itu akan berhenti dengan sendirinya karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, karena kedua pihak akan merasa percuma kalau meneruskan konflik karena kekuatannya seimbang. Nah, itu kondisi stalemate. Mediasi itu kalau penyelesaian konfliknya menggunakan si pihak ketiga yang dia netral, tetapi dia tidak memberikan keputusan yang mengikat, karena keputusannya dikembalikan kepada kedua belah pihak yang bertikai. Itu mediasi. Kalau arbitrasi, ini hampir sama dengan mediasi, karena dia menggunakan pihak ketiga juga. Tapi dalam arbitrasi, pihak ketiganya ini dia punya kedudukan yang lebih tinggi dari kedua pihak yang berkonflik. Dan si pihak ketiga dalam arbitrasi ini, dia memiliki keputusan yang mutlak ya, yang mengikat, yang harus dipatuhi oleh kedua pihak yang bertikai. Jadi ada kalau dalam arbitrasi ini solusi konfliknya ada menang kalah. Kalau mediasi bisa aja menang-menang ya, atau win-win solution. Kalau arbitrasi pasti ada yang menang, ada yang kalah, seperti itu. Kalau koersi atau koersif di sini ya, ini cara penyelesaian konflik tapi menggunakan cara-cara kekerasan atau upaya-upaya pemaksaan, itu namanya bentuk akomodasi yang koersif. Sehingga jelas jawabannya adalah yang A, seperti itu. Ada pertanyaan anak-anak untuk soal ini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini silakan dibaca dulu soalnya. Ada yang izin ya, karena rumahnya mau kebanjiran. Ya. Prediksinya nanti jam 6 sore Kali Ciliwung banjir kiriman dari Bogor akan datang di Jakarta. Ada yang izin tidak melanjutkan karena rumahnya mau kebanjiran. Oke, nggak apa-apa. Oke, anak-anak silahkan berpendapat untuk yang pernyataan. Itu salah bukan, Pak? Salah? Boleh dijelaskan, Lisa? Karena pengertian dari masyarakat homogen adalah sebuah masyarakat yang secara dominan atau keseluruhannya terdiri dari orang-orang yang memiliki ras, bahasa, dan tradisi kultural yang sama. Jadinya nilai-nilainya sama gitu, Pak. Oke, sehingga sangat tidak relevan ya kalau dalam masyarakat homogen itu ada diskriminasi. Ya kan? Iya, Pak.
Karena dalam istilah diskriminasi itu kan berarti ada perbedaan, atau ada kekuatan yang timpang, atau ada hubungan mayoritas dan minoritas, dan tentu saja di situ tidak sama. Nah, kalau masyarakat homogen lah, apa yang mau didiskriminasi karena dia kan sama. Maka ini pernyataannya adalah salah. Harusnya masyarakat yang heterogen. Lalu alasannya, konflik sosial yang terjadi di Indonesia salah satunya dipicu oleh rendahnya penghormatan terhadap keberagaman kelompok sosial. Benar, salah? Kalau tadi di atas salah, lalu ini saya kira semua sudah paham ya, pasti ini benar ya, karena sudah jelas gitu ya, kalau konflik di Indonesia itu salah satunya dipicu oleh rendahnya penghormatan terhadap keberagaman ya, karena masih ada kelompok-kelompok yang eksklusif atau kelompok-kelompok yang partikular. Dia cenderung untuk mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri tanpa melihat kelompok lain secara universal seperti itu. Sehingga ini bisa memicu terjadi konflik. Berarti pernyataan salah, alasan benar. Jawabannya adalah yang B, seperti itu. Bisa diterima ya untuk soal ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin kalian perlu flashback lagi ke kelas 10 ya, tentang tokoh-tokoh dan teori sosiologi di kelas 10. Nah, salah satu tokoh yang terkenal dalam sosiologi itu adalah Karl Marx. Walaupun Karl Marx ini sering dipakai dalam mapel ekonomi mungkin ya, karena dia lebih banyak berbicara tentang ekonomi juga. Tapi dia juga berkontribusi terhadap salah satu teori dalam sosiologi, yaitu ada teori ini. Kalau kita lihat ada pertentangan antara kelas borjuis dan proletar. Ada yang masih ingat istilah borjuis itu untuk menggambarkan siapa? Ada ingat ya? Ada yang ingat? Borjuis dan proletar. Ini salah satu teori konfliknya Karl Marx ya. Jadi sudah saya sebut tadi, borjuis itu untuk menjelaskan kelompok yang memiliki modal atau kelompok yang memiliki alat produksi. Nah, saat itu belum banyak orang-orang yang memiliki modal atau alat produksi. Kalau sebutan kasarnya kaum kapitalis lah ibaratnya gitu. Sedangkan proletar ini orang-orang yang tidak memiliki alat produksi, sehingga bisa dikatakan mereka ini kalau di zaman sekarang itu adalah para buruh ya, yang sangat rentan sekali mengalami penindasan, kekerasan gitu ya, ataupun ketidakadilan, itu kaum proletar. Nah, menurut Karl Marx, dia memprediksi bahwa suatu saat ini akan dimenangkan oleh kelompok proletar seperti itu, sehingga nanti si Karl Marx ini menjelaskan dalam teorinya bahwa tahapan masyarakat tertinggi adalah masyarakat tanpa kelas. Tuh, kalau sekarang kan masih ada kelas-kelas ya, sehingga Karl Marx ini termasuk orang yang menginspirasi sosialisme ataupun komunisme juga, karena semuanya dianggap sama kayak gitu. Padahal memang tidak mungkin ya ada masyarakat tanpa kelas, karena pasti ada kelas-kelas tertentu di masyarakat itu yang memang dia posisinya lebih tinggi dari masyarakat lain. Sehingga ini dapat dijelaskan dengan perspektif konflik. Nah, mungkin ini saya tambahkan sedikit ya, apa bedanya perspektif itu. Jadi ada 4 sebenarnya. Ada perspektif konflik, perspektif interaksionisme simbolik, perspektif fungsionalisme atau bisa juga disebut struktural fungsional, dan perspektif evolusionisme. Jadi itu untuk mengkategorikan teori-teori dalam sosiologi. Kalau perspektif konflik intinya dia membahas bahwa di masyarakat itu
antara satu dengan yang lainnya itu selalu terjadi pertentangan, ya, karena ada perbedaan kepentingan seperti yang dijelaskan oleh Karl Marx dalam kasus pertentangan antara kelas borjuis dan proletar. Itu bisa dijelaskan dalam perspektif konflik. Nah, perspektif konflik biasanya agak bertentangan dengan perspektif fungsionalis atau struktural fungsional. Karena kalau perspektif struktural fungsional dia melihat bahwa masyarakat ini sebagai suatu sistem gitu ya. Seperti mesin misalnya ya, mesin itu kan antar komponennya saling terkait ya. Ketika ada satu yang rusak, pasti semua sistemnya akan terganggu. Nah, itu perspektif struktural fungsional. Jadi dia melihat bahwa masyarakat ini akan saling tergantung, ya, saling memiliki keterkaitan sehingga mereka bekerja sama. Karena kalau salah satu tidak menjalankan fungsinya, pasti akan mengganggu sistem itu sendiri. Itu perspektif struktural fungsional. Sedangkan perspektif interaksionisme simbolik ini dia menjelaskan bahwa manusia ini sebenarnya berinteraksi dengan manusia yang lain menggunakan simbol-simbol tertentu. Ya, misalnya karangan bunga. Biasanya kan karangan bunga untuk mengucapkan selamat atau juga bisa turut berduka cita. Lah itu tergantung dengan tulisan atau makna yang diberikan terhadap karangan bunga itu sendiri. Itu interaksionisme simbolik. Atau kalau kita pergi naik kendaraan umum, biasanya ada tanda-tanda tertentu yang diperbolehkan, dilarang, ataupun memang ada sanksinya ketika melanggar. Nah, itu cara manusia untuk berinteraksi menggunakan simbol-simbol. Itu ya. Ada pertanyaan untuk soal ini? Oke, tidak ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjut ke soal yang lain. Nah, ini ya. Silakan anak-anak bisa dilihat soalnya. Indonesia sebagai negara majemuk rentan mengalami konflik laten dan manifest. Nah, perbedaan mendasar antara konflik laten dan manifest ini terletak pada, ini pernah saya jelaskan belum ya di pertemuan sebelumnya. Ini materinya bentuk-bentuk konflik. Belum kayak Pak. Belum ya? Oke. Ya Pak. Ya, karena kalau yang saya jelaskan itu hanya sekedar konflik konstruktif, destruktif, vertikal, horizontal, lokal, internasional, sebatas itu ya yang saya interpersonal, interpersonal ataupun intrapersonal seperti itu. Nah, ini ada istilah baru nih, konflik laten dan manifest. Karena jenis konflik kan banyak ya. Konflik laten itu artinya konflik yang tersembunyi. Konflik yang belum muncul ke permukaan. Itu namanya konflik laten. Sedangkan konflik manifest, biasa juga disebut konflik terbuka, konflik ini sudah muncul ke permukaan. Sudah bisa diidentifikasi. Dan biasanya faktor penyebabnya jelas gitu. Nah, sekarang kalau saya berikan contoh misalnya nih, konflik laten. Di zaman Orde Baru misalnya, itu kan pemerintahannya dianggap otoriter gitu ya, dan masyarakat saat itu tidak berani berbuat apa-apa karena takut akan nanti disanksi, dipenjara karena dengan pemerintahan yang otoriter. Sehingga sebenarnya banyak sekali nih masalah yang ada di masyarakat, tapi karena dia takut ya, maka tidak sampai muncul ke permukaan. Baru nanti saat tahun 98 ya, saat reformasi, semua masalah itu tumpah ya, meletus di jalanan sehingga terjadi peristiwa reformasi tahun 98 itu. Nah, kalau sudah biasanya terlibat dalam bentuk bentrokan fisik, itu biasanya sudah masuk dalam konflik terbuka, penyebabnya jelas. Tapi kalau masih dipendam,
belum diungkapkan, itu namanya konflik laten. Nah, pertanyaan saya adalah, kira-kira yang lebih mudah untuk diselesaikan itu konflik laten atau manifest? Ada yang mau berpendapat? Yang kira-kira lebih mudah untuk diselesaikan, dicari alternatif penyelesaiannya, itu konflik laten atau manifest? Manifest, Pak. Boleh dijelaskan alasannya? Karena kan sumber masalahnya udah diketahuin. Jadi bisa dipetakan gitu untuk dicari solusinya. Oke, ini Tiara ya? Iya, Pak. Oke, Tiara. Ya, tepat jawabannya Tiara, Ilmi ya. Jadi yang lebih mudah untuk dicari solusinya adalah konflik manifest. Karena tadi kayak waktu kelas IPS 2 presentasi kan tadi ya, jelas ya, kalau akar masalahnya jelas itu mudah sekali dipetakan gitu ya. Karena semuanya antara isu, sumber konfliknya itu jelas gitu, sehingga bisa diidentifikasi bagaimana cara menyelesaikan. Tapi kalau konflik laten itu susah untuk dicari penyelesaiannya. Misalnya nih kayak sekarang ini, saya bicara tentang antar suku atau antar agama ya, pasti ada semacam stereotip negatif yang diberikan kepada agama tertentu atau suku tertentu. Itu, dan itu tetapi tidak dimunculkan ke permukaan. Kenapa ya? Karena tadi itu bisa rumit ya urusannya kalau sampai isu-isu sensitif itu dimunculkan di permukaan. Tapi di masyarakat itu ada gitu. Misalnya penolakan pendirian tempat ibadah itu kan tidak selalu dipublis ya. Penolakan atau intoleransi itu kan selalu ada di masyarakat, dan itu merupakan konflik laten, tersembunyi, susah untuk diselesaikan. Sehingga dapat saya katakan di sini, apa perbedaan mendasarnya? Yaitu di kemampuan untuk mengatasi masalah. Kalau konflik laten ini cenderung susah untuk diatasi, konflik manifest ini mampu diatasi, masyarakat merasa bahwa bisa menyelesaikan. Nah, ini tambahannya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini soalnya cukup mudah kalau ini ya. Faktor utama penyebab terjadinya konflik antar lapisan masyarakat adalah kalau dilihat dari pertanyaannya, ini konfliknya vertikal atau horizontal? Vertikal, Pak. Vertikal ya, karena tidak sejajar posisi antara kedua pihak yang bertikai. Nah, berarti bisa kita lihat ya, misalnya kalau perbedaan ideologi ini biasanya horizontal, kayak antar agama, antar kelompok, itu kan bisa disebabkan karena perbedaan ideologi misalnya ya, atau latar belakang geografis, ya ini tidak menyebabkan konflik secara berarti ya. Perbedaan biologis itu juga horizontal, misalnya antara ras satu dengan ras lain, dan perbedaan ras ini maaf, kalau perbedaan ras tadi ya antara satu dengan yang lain, kalau perbedaan biologis itu antara laki-laki dan perempuan misalnya. Sehingga jelas di sini dapat dikatakan bahwa konflik antar lapisan dalam masyarakat itu faktor penyebab utamanya adalah kesenjangan ekonomi. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Ada pertanyaan di soal ini? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sudah saya bahas tadi di awal. Kalau pertanyaannya adalah merujuk kepada salah satu tokoh, misalnya seperti ini, menurut Lewis Kusser, berarti jawaban kita tentu mengarah pada tadi,
menurut Lewis Kusser ada 2 jenis konflik nih, ada konflik realistik dan konflik non realistik. Berarti antara itu jawabannya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, berarti masuknya konflik realistik atau non realistik? Realistik, Pak. Karena Jadi kan realistik itu antara individu atau kelompok, ya Pak, bertentangan ya, konfliknya maksudnya. Ya gitu. Ya, dan di sini kan jelas ya, ada one prestasi nih. Ya kan, ada pelanggaran perjanjian, berarti kan salah satu pihak mengingkari kan janjinya kan. Nah, berarti kalau ada ingkar janji kan pasti ada kekecewaan ya antara satu pihak ke pihak lain ini, sehingga jelas di sini merupakan konflik realistik, karena pengertian dari konflik realistik sendiri artinya adalah terjadi akibat adanya kekecewaan karena tuntutannya tidak terpenuhi, sehingga jawabannya adalah yang B, seperti itu. Jadi ingat kalau misalnya soalnya itu merujuk ke tokoh, berarti jawabannya harus sesuai dengan tipe konflik menurut tokoh itu. Walaupun ini bisa saja sebenarnya kita bahas atau kita jawab konflik horizontal ya, karena antara 2 pedagang kan posisinya sama. Tapi karena dia menurut Lewis Kusser, maka ini kita eliminasi dan kita jawab yang konflik realistik. Oke, selanjutnya. Ketika ayahnya meninggal, Esti sebagai anak tertua dari 6 bersaudara harus membantu ibunya bekerja membiayai adiknya. Di sisi lain, Esti juga harus kuliah. Dalam hal ini, Esti mengalami ayo tebak aja, kalau misalnya ini silahkan boleh ditebak. Atau Konflik peran bukan Pak? Karena kan dia harus jadi 2 peran sekaligus gitu, yang membantu adik-adiknya sama kuliah juga. Siapa ini yang jawab? Dewi, Pak. Dewi, oke. Konflik peran ya. Dewi bisa nggak membedakan antara konflik peran dan konflik status nih? Gimana? Kalau status nggak tahu Pak. Gini dulu, bedanya peran dan status itu apa? Bedanya antara peran dan status? Kalau peran lebih ke perannya dia gitu. Kalau status contoh nih, saya bawa bantu ya. Misalnya nih, kamu sebagai siswa, itu status atau peran? Status. Oke, sebagai siswa seharusnya belajar. Berarti belajar merupakan peran, seperti itu kan? Nah, berarti sebenarnya kita itu bisa punya banyak status dan punya banyak peran. Dan setiap status pasti punya peran. Tuh, misalnya tadi yang saya katakan, Dewi bisa saja punya status banyak ya, misalnya sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang cucu, sebagai seorang siswa, sebagai seorang ketua misalnya, atau sebagai seorang teman. Nah, itu status. Dan setiap status pasti punya peran yang berbeda-beda. Nah, di sini si Esti ini ya, dia sebagai anak tertua dari 6 bersaudara, yang dia harus membantu membiayai adiknya, tapi di sisi yang lain si Esti ini juga harus kuliah. Nah, tepat yang dikatakan oleh Dewi tadi, bahwa di sini yang terjadi adalah konflik peran. Ya, konflik peran. Karena kalau konflik peran itu statusnya sama, perannya bisa beda-beda. Tapi kalau konflik status itu
antara dua status yang berbeda seperti itu. Jadi kayak misalnya antara suami dan istri itu bisa termasuk dalam konflik status antar individu. Jadi dua statusnya berbeda. Tapi kalau konflik peran ya sebenarnya hanya dialami oleh si orang itu sendiri. Sehingga ketika dia harus memilih antara membiayai adiknya atau antara dia harus kuliah, itu berarti terjadi yang namanya konflik peran dalam diri si ST ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ya. Nah, ini soal berikutnya. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat berfungsi untuk, ini dampak positif dari konflik ya. Silakan yang mau berpendapat. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4, atau 1, 2, 3, 4. Nah, tidak saya tanya nanti kalau saya pendapat, mungkin takut ditanya ya. Enggak saya tanya, cuma jawabannya aja kira-kira yang mana. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada yang beda? Semuanya deh, Pak. Semuanya. Oke, ada semuanya ya. Ada. Berarti 2 anak sudah menjawab 1, 2, 3, 4. Tapi misalnya nih, boleh saya tahu alasannya? Karena dari keempat itu emang dampak positif dari konflik sosial, Pak. Oke. Kalau saya misalnya tanya gini nih, yang nomor 3, mempertahankan identitas, itu maksudnya gimana sih? Tadi Fahrul ya, atau mungkin temannya boleh ya, silakan. Menurut saya kan kalau misalkan ada konflik dari kelompok A dan kelompok B. Nah, konflik itu kayak buat biar dia merasa dari kelompok A merasa lebih itu Pak, lebih hebat dari kelompok B. Jadi kayak mempertahankan identitasnya. Oke. Ya. Nah, mungkin ini perlu saya tambahkan selain ini ya. Saya menggunakan bukunya Eli M. Setiadi. Di sini saya kutip menurut pandangan Louis Kusser, karena tadi saya katakan bahwa Kusser ini salah satu tokoh yang membuat bahwa konflik itu sebenarnya fungsional kayak gitu. Si Kusser ini menjelaskan bahwa konflik memiliki fungsi positif. Di antaranya yang pertama adalah konflik dapat meningkatkan solidaritas suatu kelompok. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, konflik dengan kelompok tertentu akan menimbulkan tarik-menarik atau hubungan tarik-menarik antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Tuh, jadi kayak memperbaiki hubungan kayak gitu. Lalu menurut Kusser lagi, konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat. Jadi membuat orang-orang yang sebenarnya itu bersikap apatis terhadap situasi, tetapi karena ada konflik dia mulai aktif ya memerankan posisi tertentu di masyarakat. Lalu yang keempat menurut Husserl, konflik ini memiliki fungsi komunikasi. Jadi sebagai salah satu upaya untuk komunikasi ya, untuk mengutarakan pendapat dia, mengutarakan ketidaksetujuannya atau mengutarakan dukungannya dan seterusnya. Nah, kalau kita analisis dari 4 ini, yang pertama misalnya memperkuat stabilitas tatanan dalam masyarakat. Ya, memang ketika terjadi konflik, ya struktur dalam masyarakat itu biasanya akan agak berubah gitu ya, agak mengalami guncangan, perubahan gitu ya. Tapi sebenarnya ini mendorong antara satu pihak dan pihak lain ini untuk saling introspeksi, untuk saling memperbaiki siapa sih yang sebenarnya benar, siapa sih yang sebenarnya salah.
sehingga nanti yang benar bisa memaafkan yang salah bisa mengakui perbuatannya, sehingga ada perbaikan hubungan ke depannya. Tuh, karena sesuatu kadangkala berjalan baik-baik saja karena tidak ada nilai dan norma yang jelas yang mengatur gitu. Sehingga konflik dibutuhkan untuk tadi memperkuat stabilitas tatanan. Walaupun di satu sisi pasti kehidupan masyarakat akan terguncang sementara waktu. Lalu yang kedua, meningkatkan solidaritas dalam in-group, tadi sudah saya katakan ya. Ketiga, mempertahankan identitas. Ini juga benar, misalnya nih, tiba-tiba di Indonesia ini ada sekelompok orang yang dia melakukan ritual peribadatan yang menyimpang dari ajaran Islam, dan tetapi dia mengatakan bahwa mereka bagian dari Islam. Pasti yang orang-orang Islamnya akan semakin akan menolak itu semua dan mengatakan bahwa oh yang Islam tuh yang harusnya begini nih, dan itu membuat orang-orang akan belajar kembali, oh sebenarnya Islam yang benar itu yang seperti apa sih. Jadi kayak akan mempertahankan identitasnya yang sebenarnya gitu ya, yang membuat mereka akan mempelajari lebih lagi terkait dengan identitas mereka. Dan yang keempat adalah menimbulkan perubahan. Nah, tentu ya kalau konflik itu akan menimbulkan perubahan. Karena ini fungsi positif, karena ini fungsi maksud saya, ya tentu di sini perubahannya adalah perubahan yang positif, menjadi lebih baik. Sehingga sepakat dengan dua anak tadi, jawabannya adalah E, semuanya benar. Nah, soal selanjutnya. Nah, ini juga gampang soalnya ya. Akibat dari konflik sosial yang bersifat konstruktif. Konstruktif artinya konflik itu positif, membangun. Nah, akibatnya apa? Silakan berpendapat. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4, atau semuanya. Jawabannya aja nggak apa-apa ya anak-anak, silakan berpendapat. 1, 2, 3 bukan Pak? 1, 2, 3. Iya. Kenapa 4 tidak? Karena menurut saya kan kalau misalkan yang 4 itu menurut saya masuknya ke negatif Pak, karena kalau dia lebih dominan berarti kan seakan-akan dia kayak lebih lebih menguasai gitu. Kalau pendapat saya gitu sih Pak. Ya, tepat sih jawabannya emang seperti itu ya. Jadi munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap yang kalah itu kan nanti ada terjadi penguasaan ya. Itu dampak negatif, justru itu destruktif. Kayak misalnya penjajahan sehingga rakyat kita dikuasai kan, yang menang menguasai yang kalah kan, seperti itu. Bukan yang menang mengayomi atau melindungi yang kalah kan. Kalau yang positif harusnya yang menang ini atau yang kuat melindungi yang lemah, yang kalah ini, atau yang mayoritas melindungi yang minoritas. Tuh, tapi kalau sampai ada dominasi dari kelompok yang menang terhadap yang kalah, berarti ini bukan konflik yang konstruktif. Sehingga benar sekali jawabannya hanya 1, 2, dan 3. Jawaban. Oke, anak-anak. Selanjutnya. Nah, ini ada upaya agar si konflik ini tidak menjadi kekerasan. Upayanya adalah 1, 2, 3, 4. Kira-kira yang mana nih? Biar tidak mengarah menjadi kekerasan. Satu, dua, tiga. 1, 3. Wah, udah 14.47 masih ada yang mau masuk ya. Yang nomor 1 benar nggak kira-kira? Agar konflik itu tidak mengarah pada kekerasan, upaya yang dilakukan adalah memahami bentuk-bentuk konflik destruktif beserta dampak buruknya.
Benar, Pak. Benar ya, karena konflik destruktif itu kan konflik yang merusak sifatnya, sehingga kita harus paham betul bentuk dari konflik-konflik destruktif serta dampak buruknya. Yang nomor 2, mencegah konflik lebih baik daripada upaya resolusi konflik. Resolusi itu setelah terjadi konflik ya. Ini kayak ini analoginya kayak penyakit aja. Mencegah datangnya penyakit lebih baik daripada upaya untuk mengobati penyakit itu. Sama seperti konflik. Sebelum terjadi konflik ya dicegah dulu ya. Tentu mencegah lebih baik daripada upaya resolusi. Dan ini tentu benar juga 1-2. Kalau 1-2 benar, pasti otomatis yang nomor 3 pasti juga benar. Karena mencegah konflik laten agar tidak berkembang ke arah konflik yang terbuka. Ini upayanya agar kalau konflik itu sudah terbuka, memang sih mudah diselesaikan, cuma biasanya ada dampak negatifnya juga, seperti itu. Sehingga biar tidak mengarah pada upaya kekerasan. Dan yang terakhir, menghalangi terjadinya peningkatan konflik ke arah kekerasan. Saya kira ini juga benar ya, agar konflik itu tidak mengarah ke kekerasan. Sehingga semua pilihan di atas adalah benar. Jawabannya adalah yang B. Tuh. Oke, lanjut. Kita masih ada waktu lagi ya, silahkan Nana. Ini upaya klaim kepemilikan atas kesenian reog dan lagu Rasa Sayangi oleh pemerintah Malaysia berpotensi memunculkan konflik berskala internasional, bukan Pak? Internasional, berarti yang nomor 4 saja, jawabannya B. Iya, Pak. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Kalau nasional jelas salah ya, karena nasional itu kan berarti hanya terjadi di dalam negeri itu. Sedangkan kalau ini kan Indonesia sama Malaysia. Regional, kenapa regional tidak termasuk? Bisa kan membedakan nasional, regional, lokal, internasional. Misalnya nih, konflik pemilihan presiden, itu kan skalanya nasional ya. Pertentangan antara kedua kubu itu skalanya nasional. Regional itu ya kawasan ASEAN, itu namanya kawasan regional. Ya, misalnya perebutan Laut Cina Selatan, itu masuk dalam wilayah regional. Ya, yang memperebutkan Indonesia, termasuk di situ Malaysia misalnya atau Cina, itu regional. Lokal jelas salah, karena lokal ini biasanya lebih kecil skalanya dibandingkan nasional. Misalnya di Jakarta saja atau di Jawa Tengah saja itu lokal. Internasional antar negara. Nah, tepat tadi sebenarnya internasional, cuma ada pilihan regional. Nah, skalanya kalau antara Indonesia dan Malaysia bisa nggak dikatakan itu regional? Ini kayak kalau Asia Tenggara punya ASEAN, Asia Timur juga punya gitu ya, lalu ada Uni Eropa, lalu di Amerika Selatan. Nah, itu skalanya regional. Jadi selain internasional juga skalanya adalah skala regional. Sehingga jawabannya saya tambahkan ya, nomor 4 tadi benar, cuma saya tambahkan yang nomor 2 juga benar. Sehingga jawabannya adalah yang C. Tuh. Oh ya, tadi siapa yang menjawab ini tadi? Ensya, Pak. Ensa, oke, Ensa, saya tulis. Oke, lanjut. Nih. Ras tidak dapat mempengaruhi kebudayaan, tetapi ras dapat menimbulkan diskriminasi yang mengakibatkan terjadinya konflik. Benar atau salah? Benar atau salah dulu ya. Silakan coba. Ras tidak dapat mempengaruhi kebudayaan, tetapi ras dapat menimbulkan diskriminasi yang mengakibatkan terjadinya konflik. Sebab pengertian ras sesungguhnya adalah biologis dan bukan sosial kultural.
Ada yang mau berpendapat, silakan. Dua-duanya benar, Pak. Dua-duanya benar. Apakah berhubungan sebab akibat? Enggak. Kalau kata saya sih. Enggak. Oke. Enggak. Berarti jawabannya B ya, kalau tidak berhubungan sebab akibat. Sebenarnya nih kalau kita balik ya, kita baca di bawah dulu. Pengertian ras sesungguhnya adalah biologis dan bukan sosial kultural. Maka ras tidak dapat mempengaruhi kebudayaan, tetapi ras dapat menimbulkan diskriminasi yang mengakibatkan terjadi konflik. Ini kedua kalimat ini punya hubungan sebab akibat, ya. Karena antara yang di atas dan di bawah ini istilah sosial kultural itu disangkutkan dengan istilah kebudayaan juga. Bahwa ras ini dia mengacu pada perbedaan ciri fisik. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus, dan seterusnya. Itu ras. Berarti ras adalah bagian dari istilah biologis ya. Tuh. Tapi bukan sosiokultural, karena kalau sosiokultural itu masuknya ke suku bangsa. Ada suku bangsa Jawa, Betawi, Sunda, Minang, Batak. Dia secara fisik hampir sama, tetapi secara sosial kultural pasti beda. Kalau suku pasti mempengaruhi kebudayaan, tapi ras tidak mempengaruhi kebudayaan. Sebenarnya ini benar-benar, tapi keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Dan ini memang agak susahnya di situ dulu ya. Mengkategorikan sebab akibat ini berhubungan memiliki hubungan atau tidak itu memang agak susah. Tapi seiring jam terbang ya, atau istilahnya kalian sering mengerjakan soal seperti ini pasti akan mulai paham. Dulu waktu saya ikut SBMPTN juga agak kesusahan seperti itu, tapi lama-lama udah biasa. Tuh. Oke, selanjutnya. Masih 5 menit lagi. Nah ini silakan anak-anak. Ada yang masih ingat nggak? Waktu itu sempat saya bahas ini, kalau nggak salah. Atau belum ya? Ketidakadilan gender. Yang biasanya di sini masalahnya banyak yang dirugikan itu adalah perempuan. Nah, berarti salah satu akibat dari ketidakadilan gender. Yang pertama marginalisasi, ada yang paham artinya? Marginalisasi itu intinya kayak, kan ada ya istilah kaum marginal atau kaum yang terpinggirkan. Nah sama sebenarnya. Jadi kalau perempuan mengalami marginalisasi, berarti perempuan itu terpinggirkan. Dia mengalami pemiskinan. Itu namanya termarginalisasi. Misalnya dulu perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, ya. Perempuan tidak bisa menjadi pemimpin misalnya. Jadi ada proses untuk memiskinkan atau meminggirkan kaum perempuan, itu namanya marginalisasi. Subordinasi itu cara gampangnya adalah si perempuan ini dianggap inferior gitu dibandingkan laki-laki. Ya, atau dianggap dalam tanda kutip makhluk kelas 2 lah, karena perempuan ini lebih menggunakan perasaan, dia tidak bisa berpikir rasional, sehingga dia cocoknya di rumah saja, mengerjakan pekerjaan domestik, intinya kayak gitu. Itu subordinasi. Jadi termasuk salah satu konsekuensi dari budaya patriarki itu adalah subordinasi. Dianggap perempuan ini adalah makhluk kelas 2 dalam tanda kutip seperti itu. Lalu beban kerja. Nah, beban kerja ini perempuan sebenarnya banyak sekali beban kerjanya, misalnya sebagai ibu rumah tangga ya. Tapi semacam tidak dihargai oleh masyarakat karena tidak menghasilkan uang. Dan ketika perempuan itu juga bekerja di luar rumah, nah beban kerja di rumah pun biasanya masih diberikan kepada perempuan, sehingga mengalami ketidakadilan gender dalam hal beban kerja. Dan terakhir kekerasan. Nah, memang yang sering mengalami kekerasan dalam
rumah tangga antara laki-laki dan perempuan tentu lebih banyak adalah perempuan. Ya, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis itu ya, itu lebih banyak dialami oleh perempuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa semua pilihan jawaban di sini adalah benar. Ya, jadi 1, 2, 3, dan 4. Ada pertanyaan anak-anak di sini? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Satu lagi ya. Satu soal lagi. Nah, ini satu soal ya. Penyebab konflik horizontal yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti di Poso, Ambon, dan beberapa daerah yang lain adalah 1. Kurangnya ruang publik yang dapat dijadikan arena pertemuan antar kelompok. Ini bernalar saja, kita tidak perlu tahu secara lebih jauh seperti apa sih konflik di Poso, Ambon, tapi yang jelas ini konflik horizontal. Berarti kalau konflik horizontal itu bisa konflik antar kelompok atau antar agama atau antar suku, seperti itu. Nah, yang pertama sebabnya karena kurangnya ruang publik untuk arena pertemuan antar kelompok. Benar nggak? Nih. Ayo, ada yang mau jawab? Oke, saya jawab ini. Salah? Alasannya? Saya kurang tahu, Pak. Ini sempat dibahas, kalau nggak salah saya masih ingat ya, yang dibahas itu IPS 2 Wildan kalau nggak salah, itu pernah membahas bahwa salah satu upayanya adalah perlu ada forum nasional untuk mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok yang berbeda itu. Nah, ya sama di sini ya, sehingga si orang-orang yang berbeda itu perlu ada forum dialog gitu ya, untuk diskusi, untuk bertukar pikiran mengenai pandangan mereka, kayak ILC lah ibaratnya kayak gitu lah. Kalau di TV itu ILC, cuma sekarang nggak tayang lagi ya. ILC itu sarana untuk diskusi dalam ruang publik, bisa diakses oleh masyarakat luas. Terus yang kedua, terjadinya ambivalensi dalam memahami kehidupan berbagai suku, etnis, dan agama. Ambivalensi itu semacam kita menganggap suatu peristiwa itu ada benarnya, ada salahnya di saat yang bersamaan. Intinya gitu. Gimana ya cara menjelaskannya? Kita mengatakan suatu peristiwa itu ada benarnya, ada salahnya juga gitu. Itu namanya ambivalensi dalam memahami berbagai kehidupan suku etnis. Nah, ini saya kira ini juga tepat ya. Dan yang ketiga, sulitnya akses konstitusional, legal, dan institusional bagi kelompok minoritas dan marginal. Ada yang paham ini maksudnya? Jadi misalnya kayak ada yang mau bicara, silakan. Ada yang mau bicara? Ini bukan sih Pak, jadi kayak kurangnya aparat hukum gitu Pak, bagi kelompoknya yang minoritas gitu. Aparat hukum atau mungkin kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak juga. Tuh misalnya kayak ini nih, saya bukan membandingkan ya, misalnya di Indonesia nih kita temui rumah ibadah agama saya, agama Islam, masjid ada di mana-mana. Tapi ada juga masyarakat yang menolak agama lain untuk mendirikan tempat ibadah misalnya. Itu kan berarti ada kesulitan akses yang legal, konstitusional juga ya, bahwa mereka mungkin mau mendirikan tempat ibadah tapi nggak bisa, atau ditolak oleh masyarakat padahal aturan itu memperbolehkan, jadi agak susah juga. Nah, ini mungkin menjadi salah satu saluran juga, dan ini bisa menjadi faktor penyebab terjadi konflik. Dan nomor 4, kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, saya kira ini kurang tepat. Kenapa? Karena ini konfliknya horizontal. Kalau konflik horizontal, ya antar suku aja, antar kelompok aja, antar orang-orang yang levelnya sama. Tapi kalau kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah, ini saya kira tidak relevan untuk mengatakan konflik ini horizontal. Sehingga jawabannya 1, 2, dan 3. Oke, anak-anak,
itu dulu. Sebenarnya masih ada berapa ya? Satu lagi soal, tapi karena sudah lewat 3 menit dan saya pikir kayaknya pada lelah ya, karena biasanya kalau dalam KBM biasa itu banyak yang berbicara, tapi karena ini mungkin PM ya, jadi mungkin ya cukup lelah, saya memahami itu.